Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini kita kembali melaksanakan sholat Jumat berjamaah, yang mana di dalam hari ini kita telah diberi setidaknya 3 kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua adalah nikmat sehat, dan yang ketiga adalah nikmat waktu luang. Tanpa ketiganya mustahil rasanya kita dapat menginjakkan kaki di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, kita semua telah merasakan nikmatnya thalabul ilmi. Kita merasakan nikmatnya ngaji. Kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Kenikmatan-kenikmatan ini juga telah diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, betapa orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah bersabda, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Dalam hadis yang lain dikatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, berjalan keluar menuntut ilmu, tentunya dengan penuh rasa ikhlas, tentunya dengan penuh rasa pengharapan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga bagi dia. Status kita sebagai seorang thalibul ilmi tentu juga bukan tanpa tanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, mahasantri Darussunnah, santri madrasah Darussunnah, kita semua memiliki tanggung jawab. Dari sekian banyak tanggung jawab yang mungkin seringkali dirasakan oleh kita adalah tanggung jawab untuk menjaga agama kita dengan cara mencari sahabat-sahabat yang baik. Mungkin ini akan sangat relevan bagi kawan-kawan yang baru masuk ke dalam lingkungan yang baru, baik itu kelas 1 sanawiyah maupun mahasantri semester 1, menemui lingkungan yang baru di ma'had ataupun di universitas. Tentunya kita punya tanggung jawab untuk senantiasa mencari kawan, sahabat yang baik. Sebuah tanggung jawab ini
juga telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, dan juga Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kedua kitabnya. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalis as-salih was-su kahamilil misik wa nafikhil khair." Perumpamaan seorang teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti orang yang membawa atau yang berjualan minyak wangi atau parfum. Dan juga sahabat yang buruk seperti pandai besi, orang yang setiap hari ya kerjanya ngelas, ya membakar besi dan lain sebagainya. Ini hanya perumpamaan, bukan suatu ya cemoohan dari Nabi terhadap suatu profesi. Orang yang membawa minyak wangi, tentunya kita bisa mendapatkan manfaat dari dia. Entah kita membeli minyak wangi darinya, ya, ataupun paling minimal kita bisa terkena baunya, terkena wanginya, karena kita senantiasa bersahabat dengan dia. Lain halnya dengan tukang pandai besi, ya. Kalau kita tidak terkena, baju kita terbakar, atau minimal kita terkena bau yang tidak sedap dari asapnya. Ini perumpamaan yang Nabi telah sebutkan bahwa kita umat beliau diharapkan mencari teman atau sahabat yang baik. Kita memang dianjurkan untuk senantiasa bermuamalah, bersosial dengan segala jenis manusia, tidak terkecuali ya yang di luar akidah, yang di luar agama kita. Tapi di sini disebut dengan kata-kata khairul jalis. Jalis dari kata jalasa, yaitu duduk. Artinya teman itu adalah orang yang sering kita ajak duduk, kita sering ngobrol, kita sering ya bersahabat, kemana-mana kita ikut. Itulah jalis. Ya, bukan sekedar teman. Jika berteman, kita harus berteman dengan semuanya. Tapi kita mengakrabi hanya orang-orang yang baik saja sesuai dengan arahan ya dan panduan dari Rasulullah SAW. Dalam menjelaskan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini mengindikasikan bahwa kita harus berteman atau mencari sahabat ya yang di situ ada fadilah atau keutamaan-keutamaannya. Hadis ini adalah keutamaan mencari teman atau mencari sahabat yang baik. Sebaliknya, dalam hadis ini juga ada larangan untuk berteman dengan orang-orang yang memiliki perangai buruk. Lagi-lagi dengan makna jalis, ya, bukan sekedar teman biasa, akrab. Ini pula yang diberikan atau yang dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya, bahwa teman yang baik adalah teman yang bisa meningkatkan iman kita dari hari ke hari. Karena iman naik dan turun. Teman yang selalu mengingatkan kita dengan hal-hal yang baik, itulah teman yang dimaksud dalam hadis tersebut. Sedangkan orang-orang yang mana mencontohkan hal-hal buruk, mengajak bermalas-malasan dalam ibadah, mengajak melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, maka itulah ya al-jalis as-su, teman duduk yang buruk. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada setidaknya dua manfaat kita berteman atau bergaul dengan sahabat yang baik. Manfaat yang paling utama adalah solihan mithlahu. Kita sama-sama menjadi soleh seperti dia. Itu yang diharapkan. Orang yang biasa saja atau yang belum soleh, amal ibadahnya tidak banyak, dia berteman
dengan sahabat yang soleh, diajak untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik, maka lantas dia berubah menjadi lebih soleh. Dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah setidaknya kita mendapatkan manfaat dari teman kita yang soleh tersebut. Teman yang jujur, teman yang senang berbagi, kita mendapatkan manfaatnya. Kita tidak pernah dibohongi, ya, kita senantiasa dibagi apabila dia punya sesuatu dan lain sebagainya, dari berbagai fadail atau keutamaan-keutamaan. Dan sebaliknya, ya, kawan yang buruk itu bisa membuat kita yang tadinya soleh lambat laun berubah menjadi malas, dan pada akhirnya berubah menjadi sesama orang yang buruk. Walayyadubillah. Ataupun kita juga mendapatkan madarat dari orang tersebut. Orang tersebut senang berdusta, kita dirugikan dengan dustanya. Orang tersebut senang mencuri, kita dirugikan, barang kita ada yang hilang, dan lain sebagainya. Ya, maka mencari kawan haruslah berhati-hati. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Mubtarin bahwa Luqman, ya, berkata pada anaknya, "Ya bunai, lau aradta an tu'akhi rajulan fa'aghdhibhu qabla dhalik." Jika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, maka ujilah dia. Ujilah dia dengan rasa marah. Wa in ansafaka inda ghadabihi wa illa fahdhirhu. Ya. Jika dia masih dapat menguasai amarahnya, masih dapat bersikap baik ketika dia marah kepadamu, ajaklah dia berteman. Tapi jika tidak, maka berhati-hatilah dengan orang tersebut. Itu mungkin salah satu caranya, tapi tentunya akan ada banyak cara lainnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat sebagaimana, ya, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, maka berhati-hatilah, lihatlah siapa yang kau ajak, ya, untuk bersahabat. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin juga pernah menuturkan, wa fi jumlah fayambaghi ayyakuna fi man tu'athir suhbatuhu khamsatu khisal atau khamsah khisal. Ada 5 hal yang secara umum dapat kita cari dalam seseorang agar kita dapat menjadi temannya yang baik, atau kita dapat mengambil manfaat dari dia. Ayakuna akilan. Yang pertama, orang tersebut akilan bisa dimaknai, ya, punya kecerdasan yang cukup. Bukan sebatas berakal, akan tetapi dia juga mampu menasehati kita ketika kita salah. Dia juga mampu menyemangati kita ketika kita sedang dalam masa-masa futur dan lain sebagainya. Ayakuna akilan wa ghairu fasikin. Ya, bukan orang yang fasik. Artinya orang tersebut suka ibadah, beramal soleh dan lain sebagainya. Ayakuna husnal khuluq, perangainya baik, sifatnya baik, ya, tidak punya, jika dia punya kekurangan dari sifat-sifat tersebut, maka itu tidak mengalahkan sifat baiknya. Wala mubtadi', bukan orang-orang dari ahli bid'ah. Dan yang terakhir, wala kharisu 'ala dunya, dan bukan orang yang rakus, orang yang tamak terhadap dunia. Setidaknya ini adalah nasihat Ibnu Qudamah mengenai, ya, seseorang yang bisa kita ajak untuk bersahabat, untuk kita ajak untuk, ya, berteman sepanjang usia kita. Sahabat, adik-adikku, anak-anakku semuanya, jika Rasulullah SAW memperingatkan kita untuk
memilih teman yang baik, maka ubahlah sudut pandang kita, apakah kita sudah cukup baik bagi kawan kita. Jadi bukan sebagai orang yang mencari kawan, tapi bagaimana saya dicari oleh teman saya. Di sini juga ada perintah bahwa setiap orang haruslah menjadi sahabat yang baik bagi temannya, agar dia disenangi oleh sahabatnya. Bukan sebagai orang yang dihindari, sebagaimana Nabi telah jelaskan. Ya, bukan sebagai orang yang membawa mudarat bagi sahabatnya. Ya, setidaknya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang dapat mengingatkan kita ketika kita salah, orang-orang yang tidak termasuk teman-teman yang toksik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala fi qulubil mu'minin tamamas sakinah wa nawwara hadhil ummah bi jalalatir risalah wal qudwatil hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ad-du'a, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka hamidun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wa aslih wulata umurina wahdihim ila sabilir rasyad birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.